Halo, salam kenal. Nama saya Vika Barani. Saya anggota jemaat Seba di Kabupaten Saburejua. Saya sekarang bekerja sebagai seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Saburejua. Saya ingin membagikan kisah tentang bagaimana Tuhan menjawab doa saya, yang menurut saya ini merupakan pergumulan besar dalam hidup saya. Saya adalah tamatan sebuah perguruan tinggi jurusan FKIP Kimia. Awal mula saya berkuliah, banyak sekali pemikiran saya bahwa setelah saya wisuda, pasti saya akan langsung dapat pekerjaan. Karena jurusan yang saya ambil ini menurut orang ini jurusan yang langka. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan. Setelah saya diwisuda, saya mencari pekerjaan sangat sulit. Bahkan saya menganggur selama kurang lebih 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menempatkan saya di satu tempat yang sangat terpencil di Kabupaten Kupang. Saya sebagai guru honorer di sana. Di sana saya pikir mendapat pekerjaan setelah itu sudah gampang. Semuanya menjadi enak. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Di sana saya mengajar, saya diberikan gaji 1 jam pelajaran itu hanya Rp10.000. Dan juga di sana saya harus menumpang dengan orang yang notabene-nya saya tidak mengenal orang ini. Karena tempat terpencil, daerah yang tidak memiliki tempat kos untuk kami tinggal, jadi kami harus menumpang di rumah penduduk. Selama kurang lebih 1 tahun ini, akhirnya kami mendapat masalah dengan pemilik rumah dan kami memutuskan untuk kembali ke Kupang. Setelah dari situ, saya mendapat lagi pekerjaan sebagai tenaga honorer di salah satu sekolah di Amarasi. Di sana saya pikir semuanya akan berjalan lancar, ternyata tidak. Sekolah ini juga sekolah yang baru dibangun. Jadi kami bekerja di sana kurang lebih selama 1 tahun itu tidak diberikan gaji. Tetapi kadang saya bersungut, sebagai manusia saya bersungut, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Dan saya berdoa, Tuhan kalau bisa, kalau boleh, tolong berikan saya pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, saya bekerja di sana, tapi saya juga tetap mencari informasi untuk mengikuti tes. Karena waktu itu tidak ada pembukaan tes. Pembukaan tes itu hanya ada pada tahun 2013 di Sabu waktu itu. Dan saya tidak ada rencana untuk datang tes ke Sabu. Hanya saya diberitahukan oleh Om bahwa ada tes di Sabu, coba dulu tes ke sana. Akhirnya kami datang untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu kami datang untuk mengikuti tes. Setelah tes, hasil yang kami dapatkan, puji Tuhan, saya dinyatakan lulus. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang saya gumuli saat itu. Waktu itu saya bergumul, saya memohon Tuhan berikan saya pekerjaan yang layak supaya saya dapat membantu keluarga saya. Orang tua saya hidupnya pas-pasan. Adik-adik saya masih bersekolah, masih membutuhkan biaya. Dan saya sempat berjanji dengan Tuhan, Tuhan kalau berikan saya pekerjaan, saya akan membantu orang tua saya. Saya akan membantu adik-adik saya. Dan itu komitmen yang saya bangun dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya waktu itu. Tuhan berikan pekerjaan di Sabu. Tahun 2004, setelah pengumuman itu, kami tidak langsung dipanggil untuk bekerja di Sabu. Teman-teman kami yang lain sudah bekerja terlebih dahulu, tapi kami ada 13 orang belum dipanggil. Waktu itu sempat timbul keraguan dalam hati, jangan sampai kami ini tidak dipanggil lagi. Karena orang lain sudah bekerja selama kurang lebih 6 bulan, tapi kami belum dipanggil. Bahkan ada saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, bahkan ada yang mengatakan bahwa itu dia mungkin hanya tipu kalau dia sudah lulus PNS. Saya berdoa, Tuhan kenapa
kenapa harus terjadi seperti ini? Kalau boleh Tuhan berikan petunjuk supaya saya bisa langsung dipanggil untuk bekerja di Sabu. Dan Tuhan menjawab doa saya lagi pada bulan Agustus tahun 2014. Saya ditelepon dari BKD Sabu dan dinyatakan untuk segera ke Sabu untuk melapor diri karena SK kami sudah keluar. Saya datang ke Sabu dan saya berterima kasih bahwa Tuhan ini tempat yang pas untuk saya. Dan saat ini saya bekerja, saya begitu bersyukur karena pengalaman yang saya alami pada pekerjaan saya yang dahulu mengajarkan saya bahwa saat kita bekerja kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena Tuhan mengajarkan bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah proses Tuhan. Kita hanya cukup menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan semua yang terbaik tepat pada waktunya. Saat ini saya bersyukur karena pekerjaan saya ini sangat menyenangkan. Saya bukan hanya berpikir karena gaji saya sebagai seorang pegawai negeri sipil, tetapi pengalaman saya di sekolah dengan teman-teman saya, juga kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan kepada saya untuk saat ini, saya sangat bersyukur. Dulu pengalaman pahit yang saya alami sekarang berbuah manis dalam kehidupan saya. Dan saya mau menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita itu adalah menurut kehendaknya. Inilah kesaksian yang dapat saya bagikan. Semoga ini dapat menginspirasi kita sebagai umat Tuhan untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Salam, terima kasih.